Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua yang mengunjungi channel Story Nyata Horor. Untuk kalian yang suka channel ini, jangan lupa diklik dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Di sini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Bisikan Jin Pesugihan. Untuk nama dan tempat sudah disamarkan agar menjaga privasi dari narasumber. Cerita ini terjadi di Provinsi Jawa Tengah di Dusun X. Sebut saja narasumbernya adalah Mbok Jum. Mbok Jum adalah seorang tukang pijet, tetapi Mbok Jum mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu sebagai juru masak catering rumahan. Mbok Jum adalah warga asli Dusun X. Karakter Mbok Jum sebenarnya termasuk pemberani, apalagi dengan hal-hal mistis yang sering terjadi di dusunnya itu. Dan itu adalah hal yang biasa yang sering dialami beberapa warga dari dusun itu. Malam itu, dengan mengendarai sepeda ontel, Mbok Jum pergi ke rumah adiknya. Rumah dari adiknya hanya bersebelahan dari Dusun X. Dengan mengendarai sepeda ontel, beliau ke rumah adiknya. Sekitaran pukul 2, Mbok Jum memutuskan untuk pulang. Pada saat itu jam 2 pagi. Adik Mbok Jum sempat mengatakan, apa tidak bisa menunggu pagi saja karena ini sudah malam sekali. Begitu kata adik Mbok Jum. Lalu Mbok Jum menjawab, ini sudah biasa, apalagi pagi-pagi sekali Mbok Jum harus bekerja memasak di catering rumahan. Akhirnya Mbok Jum memutuskan pulang di jam 2 dini hari. Pelan-pelan Mbok Jum mengendarai sepeda ontelnya. Sampai tanpa terasa Mbok Jum sudah berada di jalan yang memang di jalan itu melewati sebuah kuburan keramat. Kuburan tua yang memang dikeramatkan oleh warga sekitar. Jalan yang memang dikelilingi pohon-pohon dan makam-makam keramat. Sebenarnya Mbok Jum sudah biasa melewati jalan ini. Jadi bagi Mbok Jum bukanlah hal yang menakutkan atau hal yang asing lagi baginya. Namun berbeda dengan malam ini. Ketika pelan-pelan mengendarai sepeda ontelnya, tiba-tiba di tengah perjalanan, ada yang memanggil Mbok Jum. Mbok, Mbok, begitu kata-kata yang didengar Mbok Jum. Lalu sontak Mbok Jum menghentikan laju sepeda ontelnya. Ditengoklah ke belakang, siapa yang kira-kira sedang memanggilnya. Ternyata datang seorang pemuda dengan wajah rupawan mendatangi Mbok Jum. Lalu pemuda itu mengatakan, Mbok, tunggu sebentar. Begitu kata pemuda itu, saya mau ikut. Lalu Mbok Jum mengatakan, ikut siapa? Saya mau ikut Mbok Jum aja. Tiba-tiba itulah kata-kata yang keluar dari pemuda itu. Mbok Jum sempat mengernyitkan dahi, karena baginya pemuda ini adalah sosok yang asing dan entah kenapa tiba-tiba ada orang asing yang ingin ikut dengannya. Pemuda itu mengatakan, aku ingin ikut Mbok Jum ya. Mbok Jum mau apa? Mbok Jum masih bingung dengan perkataan pemuda itu. Lalu pemuda itu melanjutkan kata-katanya. Saya bisa memberikan Mbok Jum dunia. Mbok Jum mau emas, kekayaan, uang, saya bisa berikan. Tapi tolong saya diberi makan. Mbok Jum bingung apa maksud dari kata-kata pemuda itu. Tapi dengan rasa penasaran, Mbok Jum bertanya, aku bingung dengan makananmu. Memangnya kamu mau makan apa? Begitu sahut Mbok Jum. Lalu pemuda itu mengatakan, aku meminta daging. Daging apa? Jawab Mbok Jum. Aku meminta daging yang biasa dimakan, begitu jawab pemuda itu.
Kau minta daging apa? Apa daging sapi atau kambing? Kalau kau minta sapi atau kambing, masih bisa kuberikan, yang penting jangan terlalu sering. Lalu pemuda itu menjawab, "Tidak, aku tidak meminta daging sapi atau kambing." "Lalu daging apa yang kau minta?" Begitu jawab Mbok Jum. Pemuda rupawan itu menjawab, "Aku minta daging manusia. Lalu aku akan memberikan kekayaan emas dan harta berlimpah untukmu." Begitu jawab pemuda itu. Mbok Jum kaget. "Kalau kau minta daging manusia, lalu siapakah kau yang sebenarnya?" Begitu tanya Mbok Jum. Sontak saja pemuda itu tiba-tiba berubah. Yang awalnya pemuda dengan wajah yang rupawan, lambat laun berubah menjadi sosok tinggi besar yang orang Jawa mengatakan itu adalah buto, atau dalam bahasa Jawa raksasa. Seketika berubah menjadi buto yang mengerikan dan mengatakan, "Aku akan memberikan apa yang kamu minta asal kau mau memeliharaku dan memberikanku makan manusia." Mbok Jum mengatakan dengan tidak gentar, "Aku tidak akan memeliharamu dan aku tidak butuh harta dunia. Jadi pergilah kau dari hadapanku." Begitu jawab Mbok Jum. Lalu makhluk itu terbang ke arah kuburan tua yang dikeramatkan yang dikelilingi dengan pohon-pohon besar. Makhluk itu mengatakan, "Jika kau membutuhkanku, datanglah kau ke tempat ini," sambil terbang ke arah makam tua yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Sebenarnya Mbok Jum kaget dan gemetaran. Tetapi Mbok Jum bersyukur tidak tergoda dengan bujuk rayu jin pesugihan itu. Sambil masih gemetar, Mbok Jum menaiki kembali sepeda ondelnya. Di dalam hatinya, Mbok Jum bersyukur sekali, lebih baik hidup sederhana dan apa adanya daripada harus memiliki banyak harta tapi tidak dengan cara yang baik. Karena sebenarnya banyak sekali kisah-kisah seperti ini terjadi di desanya Mbok Jum. Banyak juga warga sekitar yang terpengaruh dan tidak memiliki iman yang kuat bisa menjadi kaya raya karena pengaruh jin pesugihan tersebut. Tetapi akhir daripada pelaku itu juga sangat-sangat tragis. Demikianlah singkatnya pengalaman dari Mbok Jum. Semoga bisa diambil hikmahnya dan dijadikan pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.